إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah yang berhak untuk dipuji dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Apakah kita mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kejelekan dan ujian, Allah Subhanahu wa taala tetap adalah zat yang berhak untuk dipuji. Ikhwani fi din azakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memberikan kemampuan bagi tubuh kita untuk datang ke salah satu majlisul ilm, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Jika menuntut ilmu itu adalah wajib, maka itu berarti tidak menuntut ilmu itu adalah haram. Lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang belum jelas, perkara-perkara yang belum ia ketahui. Ikhwani fi din azakumullah, pada pertemuan yang sudah lewat kita sudah menyelesaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-12, yaitu larangan dari perkara-perkara bid'ah. Sekarang kita memasuki wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-13, yaitu at-tahdhir min fitnatit taharuj wal iqtital. Peringatan dari fitnah saling bunuh membunuh. Ikhwani fi din azakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi Hajjatul Wada', Nabi berkata kepada Jarir bin Abdullah, istansutin nas
wahai Jarir, suruhlah manusia-manusia atau orang-orang agar mereka diam dan mendengarkan khutbah yang akan aku sampaikan. Ini menunjukkan ayol ikhwah bahwa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mereka perlu untuk ketahui dan mereka dengar. Jika itu adalah suatu kebaikan, agar mereka segera melaksanakannya. Dan jika itu adalah merupakan suatu kejelekan, agar mereka segera menghindarinya. Lalu setelah itu, Rasulullah SAW mengatakan, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelah aku meninggal dunia nanti menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang kafir, yaitu sifat-sifat orang kafir ini mereka adalah saling bunuh-membunuh. Mereka tidak punya peri kemanusiaan. Kalian adalah orang-orang yang beriman. Yang namanya orang beriman, dia adalah saudara bagi orang beriman yang lainnya. Maka tetaplah kalian di atas iman, di atas Islam. Tetaplah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Janganlah kalian saling bunuh-membunuh. Ikhwani fiddin azzakumullah. Ini wasiat Rasulullah SAW agar kita tidak meninggalkan sifat peri kemanusiaan kita. Meskipun terjadi perselisihan di antara kita, janganlah kita saling bunuh-membunuh. Di sini Syekh mengatakan, Qad akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an akhiriz zaman wa ma yakunu fihi minal fitani wal ithmi wal udwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya, Nabi memberitahu mereka tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Fitnah-fitnah yang akan terjadi, dosa-dosa, permusuhan-permusuhan yang akan terjadi di akhir zaman, semua itu diberitahu kita oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar kita bisa menghindarinya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga memberikan kita jalan keluar dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Wa akhbarana alaihi salatu wassalam 'anil fawda wa safkid dima'i wal qatl. Nabi SAW juga memberitakan kita tentang huru-hara, kegaduhan, kekacauan yang terjadi di akhir zaman, dan pertumpahan darah serta pembunuhan yang terjadi di akhir zaman. Semua itu diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah Nabi yang benar, Nabi yang hak. Karena huru-hara ini, kejelekan-kejelekan ini, pertumpahan darah ini belum terjadi di zamannya. Terjadi setelah zamannya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dia adalah merupakan Nabi yang hak. Dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa takthurul az-zalazil wa yataqarabuz zaman wa tadharul fitan wa yakthurul harj wa huwa al-qatlul qatl, muttafaqun alaih. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, La taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat
sehingga yuqbadul ilm, ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu keduniaan diperbanyak oleh Allah. Ikhwani fid din azakumullah. Orang mengira dicabutnya ilmu agama ini adalah merupakan sesuatu hal yang biasa. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Bisa kita bayangkan, jika ilmu agama itu telah dicabut oleh Allah, maka manusia-manusia akan berakidah dengan akidah yang batil. Akidah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat saja ayuhal ikhwah, hal ini terjadi. Ada yang meyakini bahwa Allah di mana-mana. Ada yang meyakini bahwa Allah tidak di mana-mana. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon kayu, ada yang menyembah orang mati, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, dan yang lain-lainnya. Semua itu adalah karena diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Kemudian karena ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat saja ayyuhal ikhwah, bagaimana cara kaum muslimin melaksanakan salat 5 waktu ini. Padahal mereka salat subuh misalnya, ya, sama salatnya, jumlah rakaatnya juga sama, namun subhanallah, ada yang mengangkat tangannya seperti ini, ada yang lain cara mengangkat tangannya. Ada yang membaca qul huwallah sebelum takbir, ada yang berdoa, ada yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jika ada 10 orang yang sholat, maka akan ada 10 tata cara sholat yang berbeda-beda. Semua itu adalah karena ilmu agama telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ikhwani fillah azakumullah, karena ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kaum muslimin amburadul. Ya, seorang wanita keluar tengah malam, keluyuran tengah malam, ya, dengan alasan mencari makan malam, cari ayam goreng atau cari sate dan yang lain-lainnya. Subhanallah, kalau ibu bapaknya punya ilmu agama, tahu bahwa wanita tidak boleh keluar tanpa mahram, tidak mungkin dia akan membiarkan anak perempuannya keluar keluyuran di tengah malam. Betapa banyaknya orang-orang yang membiarkan anak perempuannya dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Seandainya dia tahu bahwa itu merupakan dosa yang sangat besar, tidak mungkin dia akan membiarkan anak perempuannya dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Betapa banyaknya seorang istri dibonceng oleh temannya yang bukan mahramnya. Seandainya dia tahu bahwa itu merupakan dosa yang sangat besar, tidak mungkin dia akan melakukannya. Betapa banyaknya orang yang makan uang riba. Betapa banyaknya orang yang makan uang yang haram, yang memakan harta anak yatim, yang menipu orang lain. Semua itu terjadi ikhwani fiddin azakumullah karena dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama. Ya. Sehingga banyak manusia-manusia yang bertindak dan mengambil keputusan tanpa didasari ilmu agama. Akhirnya keputusannya ngawur, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW menjelaskan bahwa ilmu agama ini akan dicabut. Dan ilmu dunia akan diperbanyak. Terus menerus berkembang. Dunia kita berkembang, namun sayangnya agama kita yang berkurang. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, sampai saat ini banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Semua itu karena ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la taqumus saa'ah hatta yuqbadul ilm. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ilmu ini dicabut. Ilmu agama dicabut.
Setelah itu wa takthuruz zalazil. Gempa bumi banyak akan terjadi. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina yaday sa'ah." Menjelang hari kiamat akan ada apa? Mawatanun syadid. Wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Menjelang hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mawatanun syadid. Kematian-kematian yang banyak. Lihat saja ya ikhwah. Ya, corona ini berapa manusia telah menjadi korbannya. Ya, sebelumnya ada virus Ebola. Sebelumnya juga ada apa istilahnya lagi? Antraks dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian peperangan di Irak, peperangan di Suriah, peperangan di Yaman dan di mana-mana. Kematian-kematian yang begitu banyak. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Dan setelah itu akan terjadi gempa bumi yang begitu banyak. Dan subhanallah semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu ini terjadi. Ya, kita telah digoncang oleh gempa bumi yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita gempa bumi yang kekuatannya 7, sekian. Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan kita gempa bumi yang kekuatannya 20. Ya. Jika kekuatannya sekedar 7, sekian, ya, kita sudah lari terbirit-birit ke sana kemari. Sampai banyak di antara kaum muslimin yang keluar dari rumahnya saking terkejutnya keluar tanpa busana. Bahkan ada yang saking terkejutnya, dia lari sampai dia injak anaknya yang masih kecil. Meninggal anaknya. Itu saking takutnya. Baru 7. Lalu bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gempa bumi yang kekuatannya 10 atau 11 atau 12? Apa yang terjadi? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menjelang hari kiamat itu akan banyak gempa bumi. Ya, berarti besok atau lusa atau pekan depan atau bulan depan atau tahun depan akan terjadi terus gempa bumi ini. Dan di Sembalun sampai sekarang gempa bumi ini terus menerus terjadi. Ikhwani fi din azakumullah. Gempa bumi ini adalah peringatan dari Allah. Namun disiarkan di TV, ditulis di koran-koran, gempa bumi ini sebagai kejadian alam atau fenomena alam atau yang lain-lainnya. Padahal gempa bumi ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut, agar kita kembali kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa menggerakkan bumi ini kalau bukan Allah? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat ini, tanda-tanda kebesaran Allah ini kecuali untuk membuat manusia ini takut dan kembali kepada Allah. Ya. Namun ternyata meskipun sudah dikasih gempa bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu tidak ada. Takutnya tobatnya tobat sambal. Ya, di saat ada gempa bumi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tobat, setelah gempa bumi berlalu kembali lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Mengapa ketika azab kami datang kepada mereka? Ya, gempa bumi merupakan salah satu azab Allah. Kenapa ketika azab kami datang kepada mereka, mereka tidak mau tunduk kepada Allah? Seandainya kita tunduk kepada Allah, tobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menahannya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka menjadi keras.
Sudah dikasih peringatan oleh Allah. Ya. Namun mereka tidak mau tobat. Yang bermaksiat kembali lagi bermaksiat. Ya. Bahkan subhanallah, mungkin maksiat setelah gempa bumi ini lebih banyak daripada sebelumnya. Ini dijelaskan oleh Allah. Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan memperhiasi apa yang mereka perbuat. Maksudnya adalah syaitan menjadikan dosa-dosa itu indah di mata mereka. Ya. Inilah yang terjadi oleh ikhwah. Sehingga seandainya besok atau lusa terjadi tsunami, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, ya, semua kita akan kena. Yang saleh, yang taleh, yang mukmin, yang fasik, semuanya kena. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita gempa bumi kekuatannya 7, Allah juga mampu memberikan kita gempa bumi yang kekuatannya 10 lebih. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yataqarabuz zaman. Yang pertama, ilmu akan dicabut. Yang kedua, banyak gempa bumi. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yataqarabuz zaman. Dan zaman, masa mendekat. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemarin hari Selasa, hari Rabu, sekarang sudah hari Rabu lagi. Enggak terasa. Tiba-tiba nanti datang bulan Ramadan. Ya Allah, kayaknya beberapa hari yang lalu bulan Ramadan. Jadi, yataqarabuz zaman artinya masa itu mendekat. Sepekan seolah-olah kemarin. Sebulan seolah-olah 2 hari yang lalu. Setahun kayaknya 1 pekan. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Subhanallah. Lihat bagaimana sayangnya Rasulullah SAW diberitahu kita bahwa ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka bersiap-siaplah. Jangan mengatakan naruh dia masih jauh itu hari kiamat itu. Kiamat itu ada 2 ya ikhwah. Ada kiamat yang umum, ada kiamat yang khusus. Kiamat yang khusus ini adalah apa? Kematian. Manusia kalau dia sudah mati, maka faqad qamat qiyamatuh. Telah datang hari kiamatnya kalau dia sudah mati. Ini kiamat yang khusus, ada kiamat yang umum yang di akhir zaman nanti. Nah, Rasulullah SAW saking sayangnya kepada hamba-hamba, saking sayangnya kepada umatnya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ini loh tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka bersiap-siaplah. Ya. Kemudian di antara pengertian yang taqarabuz zaman juga artinya adalah masa itu keberkahannya berkurang. Ya. Dua-duanya cocok sekali nih. Dikatakan masa mendekat, yang 2 hari seperti sehari, yang sepekan seperti 2 hari. Di masa ini juga keberkahan itu tidak ada, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja ya ikhwah, dulu Masya Allah 5 rupiah sangat berharga. Sekarang siapa yang anak baru TK sangunya berapa? 10.000 maunya. Ya. Subhanallah, kalau dulu orang sekolah hanya 5 rupiah. Ya. 1 juta ini uangnya 1 juta. Namanya saja Masya Allah 1 juta. Tapi begitu masuk Alfamart, keluar hanya bisa beli apa? 1 gresek beli. Ya. Kalau dulu 1 juta Masya Allah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, yataqarabuz zaman artinya adalah masa itu dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Ya. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tadhharul fitan, dan fitnah-fitnah muncul. Ya, fitnah harta, fitnah kesehatan, fitnah keluarga, berbagai macam fitnah. Fitnah adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di ujian itu ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semakin jauh dia. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, banyak orang-orang ketika ekonominya pas-pasan luar biasa rajinnya ngaji. Luar biasa rajinnya salat berjamaah. 5 waktu tidak pernah ketinggalan.
Ya. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu kesuksesan, berkurang. Yang tadinya 5 waktu kini menjadi 4 waktu. 4 jadi 3. 3 akhirnya jadi 2. Ya, subuh sama isya saja. Besok-besoknya isyanya hilang, subuhnya tetap. Ya. Ini adalah ikhwani fiddin azakumullah fitnah. Lihat ayyuhal ikhwah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana hammuhul akhirah." Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, jama'allahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Bagaimana dipermudah oleh Allah urusan-urusannya? Maksudnya urusannya paling di Mataram, paling di Karangjangkong, paling di Ampenan. Selesai urusannya, dia bisa salat berjamaah, bisa dia ngaji. Dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kanat hammuhud dunya, dan barang siapa yang tujuan utamanya adalah dunia sampai melupakan akhiratnya, farraqallahu syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya. Ya, yang satu ini urusannya di Malaysia, besok di Singapura, besok di Brunei, besok lusa di sini, besoknya di Australia, dan seterusnya, sehingga salat berjamaahnya terbengkalai, kajian-kajian juga terbengkalai. Ya. Lalu ikhwani fiddin azakumullah, nanti kalau orang seperti ini, apabila dia mati meninggal dunia, apakah dia akan bawa kesuksesannya itu? Mustahil dia akan membawanya. Ya, yang akan dibawa adalah sepatah 2 patah kata yang dia dapati di kajian. Ya, namun malasnya ke pengajian luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Aku tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian. Karena orang yang fakir itu dia senantiasa ingat kepada Allah. Kalau dia lapar, ya Allah, sampai sekarang saya belum makan ini ya Allah. Kalau dia sakit tidak ada uang untuk berobat, dia ingat kepada Allah. Ya. Kalau dia tidak ada uang untuk bayar SPP, dia ingat Allah. Ya. Jadi dalam setiap kesulitan dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin akhsha an tuftaha lakumud dunya." Yang aku khawatirkan adalah Allah membukakan untuk kalian dunia ini. Dibuka apa enggak sekarang ayo lihat dunia ini oleh Allah? Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluas-luasnya. Ya. Dulu orang mempunyai HP sulit. Sekarang Masya Allah ada yang punya 2 HP, 3 HP-nya. Dulu kalau ada orang punya motor, Masya Allah luar biasa apa? Gayanya. Sampai kadang-kadang kalau lewat di sebuah desa atau di sebuah kampung, orang-orang dari rumah ngelihat motornya siapa ini, motornya siapa. Sekarang Masya Allah, ya, di setiap rumah mungkin ada 2 atau 3 atau bahkan mungkin sampai 4 motor di rumah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini untuk kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin akhsha an tuftaha lakumud dunya." Yang aku khawatirkan adalah Allah membukakan untuk kalian dunia ini. Lalu apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian bersaing untuk unggul, untuk menang dalam dunia ini. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, orang-orang sebelum kita itu mereka bersaing dalam urusan dunia sampai rasa kasih sayang, rasa persaudaraannya itu hilang. Ya, demi mendapatkan keuntungan dia sanggup menipu, dia sanggup berbohong, bahkan mereka sampai sanggup untuk membunuh. Ya, sekarang terjadi apa enggak di zaman kita ini? Terjadi, di umat Muhammad juga terjadi. Ya. Sering kita mendengar si fulan dia membunuh si fulan. Gara-gara apa? Gara-gara saingan dalam apa? Bisnisnya. Si fulan dan fulan dia menipu, masuk penjara. Kenapa? Ya, karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan ada di antara ikhwan fillah azakumullah yang berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal dia berbohong. Semua itu untuk melariskan dagangannya. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, inilah apa?
apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita dunia ini, kita akan bersaing dalam urusan dunia ini, sehingga dunia ini akan membinasakan kita sebagaimana telah membinasakan orang-orang terdahulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menjelang hari kiamat ilmu akan dicabut. Kedua, banyaknya gempa bumi. Ketiga, masa mendekat. Kemudian yang keempat, munculnya fitnah-fitnah. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW, wa yakthurul harj, akan banyak al-harj. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu al-harj? Nabi mengatakan al-qatl, pembunuhan. Subhanallah. Dan di zaman sekarang ini pembunuhan begitu banyak ayolah ikhwah. Bahkan membunuh dengan cara yang sadis. Orang dimutilasi, ya, dibakar, ya, dicincang, dipotong. Na'udzubillah. Ya, dikira itu adalah merupakan dosa yang kecil. Ya, membunuh manusia seolah-olah dia membunuh ayam. Ayam saja tidak boleh kita sakiti. Kemudian akhwani fiddin azakumullah. Demikian juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan tiba hari kiamat hatta yakthural harju, sehingga al-harj ini merajalela. Qil wa mal harju ya Rasulullah? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan al-harju itu? Nabi mengatakan al-qatl, pembunuhan. La ilaha illallah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Di hadis yang lain lebih mengerikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Ini sumpah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba suatu masa, ya, atau suatu masa akan mendatangi manusia-manusia. Bagaimana keadaannya di masa itu? La yadril qatilu fi ayyi syai'in qatal, wa la yadril maqtulu ala ayyi syai'in qutil. Di zaman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh dia tidak tahu mengapa dia membunuh, dan yang terbunuh juga dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Subhanallah. Ya. Ini fitnahnya sudah luar biasa dahsyatnya. Pembunuhan merajalela. Pembunuhan dianggap adalah sesuatu yang gampang. Ya, orang yang membunuh masuk penjara setahun 2 tahun keluar lagi. Ya, begitu keluar lagi membunuh, lagi masuk setahun 2 tahun lagi dia keluar. Nas'alullah salamal afiyah. Dia membunuh sekian banyak orang, dibunuh, masuk ke penjara sebentar keluar lagi. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di zaman itu orang yang membunuh dia tidak tahu kenapa dia membunuh, dan yang terbunuh dia tidak tahu kenapa dia terbunuh. Faqila ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi? Nabi mengatakan, al-harj. Ya, itu adalah apabila sudah tiba masanya pembunuhan akan merajalela. Ya Allah. Jadi di zaman itu orang yang membunuh dia tidak tahu kenapa dia membunuh, kenapa dia harus membunuh. Ikhwani fi din azakumullah, saya pernah diceritakan oleh salah satu tokoh dan orang yang tertua di Labuan Lombok. Saya tanya, kenapa Bapak lari ke Lombok? Dia mengatakan, bagaimana caranya lari dari Sulawesi? Dia pakai kapal katanya. Terus kenapa lari? Kami lari di zamannya siapa namanya itu? Kahar Muzakkar namanya? Iya. Kahar Muzakkar. Kami lari dari sana.
Ada yang ke Jawa, ada yang ke Bali. Terus saya tanya, kenapa Bapak lari dari sana? Dia mengatakan, kami membunuh. Kami tidak tahu kenapa kami harus membunuh. Dan kami dibunuh. Dan kami tidak tahu kenapa kami harus dibunuh. Seperti itu terjadi, ya. Ya. Nah, ini zaman ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa akan tiba suatu masa di mana seseorang itu dia tidak tahu kenapa dia dibunuh dan dia tidak tahu kenapa dia membunuh. Lalu Nabi menjelaskan kenapa itu terjadi? Karena terjadi fitnatul harj. Fitnahnya pembunuhan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ikhwani fi din, azakumullah. Wa qatlul adami min akbaril kabair ba'dal kufr. Membunuh manusia ini merupakan dosa yang paling besar setelah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Artinya adalah wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada qada dan qadar. Apabila orang yang beriman seperti itu kita membunuhnya, maka muta'ammidan, dengan sengaja, apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Fajazauhu, balasannya pertama jahannam. Dia masuk jahannam. Kemudian khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kekal di sini maksudnya adalah dia akan tinggal lama. Karena yang kekal tidak keluar itu hanyalah dosa apa? Dosa syirik. Ini di bawah kesyirikan. Ya, namun dikatakan dia khalidan karena saking lamanya dia tinggal di neraka, wal iyadu billah. Tentunya ini jika dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalidan fiha. Setelah itu wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Ya. La'ana di dalam bahasa Arab artinya at-tard wal ib'adu an rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dia terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, kemana dia akan mencari rahmah? Kepada siapa dia akan meminta rahmah kalau dia sudah diusir dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya? Kemudian wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya siksaan yang besar, siksaan yang pedih. Ikhwani fid din, azakumullah. Salah satu di antara balasan-balasan ini saja itu sudah cukup. Sudah cukup untuk membuatnya sengsara di dunia dan di akhirat. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya lima-limanya ini? Pertama, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya jahannam. Yang kedua, dia kekal, lama dia tinggal di sana. Lama dia tinggal di neraka jahannam. Kemudian yang ketiga adalah wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya siksaan yang pedih. Ya. Namun meskipun demikian, ikhwani fillah azakumullah, karena ilmu agama ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara kaum muslimin yang mengentengkan nyawanya seorang muslim. Ya. Dikira ini adalah merupakan apa? Sesuatu yang enteng, sesuatu yang ringan. Padahal luar biasa siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Jadi ikhwan fillah azakumullah,
Ini merupakan suatu dosa yang sangat besar. Menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kemudian kata Syekh, wa qatlul adamiyyu min akbaril kabair ba'dal kufri fala yubahu qatluhu illa li maslahatin rajihah. Membunuh manusia merupakan dosa yang paling besar setelah kekufuran. Tidak boleh membunuh manusia kecuali jika ada kemaslahatan. Berarti ada manusia-manusia yang boleh untuk apa? Boleh untuk dibunuh. Ya, jika membunuhnya itu mendatangkan kemaslahatan yang besar. Yaitu apa? Wa huwa an yadfa'a biqatlihi syarran a'zamu min qatlihi. Yaitu apabila membunuhnya bisa terhindar suatu kejelekan yang besar. Tapi fa idza lam yakun hadza lam yajuz qatluhu. Akan tetapi apabila dengan membunuhnya itu tidak terhindar, tidak hilang kejelekan itu, maka tidak boleh dibunuh. Jelas ya ikhwah? Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, tidak mutlak kita tidak boleh membunuh. Boleh kita membunuh apabila ada suatu kemaslahatan. Apa kemaslahatan itu? Ya, ada suatu kejelekan. Tidak bisa kejelekan ini hilang kecuali dengan membunuh si fulan ini. Maka bunuh dia si fulan ini supaya kejelekan itu hilang. Tapi jika kita membunuhnya, kejelekan juga tidak hilang, maka percuma, tidak boleh kita membunuh. Ikhwani fiddina azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ajli dhalika, katabna ala bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Yang artinya adalah, oleh karena itu kami tetapkan hukuman atas Bani Israel. Apa hukuman itu? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, padahal orang itu tidak pernah membunuh, dibunuh. Au fasadan fil ard, atau dia tidak pernah melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, orang tidak pernah membunuh, kita bunuh. Orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi, kita bunuh. Maka Allah menjelaskan, faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang seperti ini seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ya, karena ikhwani fillah azakumullah, yang membuatnya berani dan tega untuk membunuh orang yang pertama, padahal orang itu tidak pernah membunuh, ini juga akan membuatnya berani dan tega untuk membunuh yang kedua. Ya, dia berani dan tega membunuh yang kedua, maka yang ketiga juga dia akan berani. Maka dengan demikian ikhwani fillah azakumullah, dunia ini kacau jadinya. Dia akan membunuh semau-maunya. Ya. Nas'alullah salamul afiyah. Demikianlah ikhwani fillah azakumullah, kalau hukum Islam itu sudah tidak terlaksanakan lagi, hukum Islam tidak dijalankan lagi, maka terjadilah seperti ini. Ya, yang membunuh masuk setahun 2 tahun kembali keluar dia lagi dia membunuh. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Ya, di dalam hukum qisas itu ada hayat, ada kehidupan bagi kalian orang-orang yang memiliki akal. Ya. Membunuh kok dikatakan ada kehidupan? Iya. Ya, karena orang yang membunuh, kemudian dibunuh, maka yang lain yang akan membunuh, dia akan berpikir 1000 kali. Nanti kalau saya membunuh, saya juga dibunuh. Akhirnya nggak jadi dia membunuh. Maka karena dia tidak jadi membunuh, maka orang itu hidup dia.
Makanya Allah menjelaskan walakum fil qisasi hayatun. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ya, namun dikatakan hukum Islam ini adalah hukum apa? Yang kejam, yang keji dan macam-macam. Padahal ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dan Allah yang tahu hukum yang cocok, yang pantas bagi manusia itu. Maka tidak ada hukuman yang lebih adil daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang bunuh dibunuh. Yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina direjam. Itu yang pantas. Ya, kenapa direjam itu adalah keji sekali? Iya, pantas ini direjam. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan yang lebih keji daripada berzina ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Ketika seseorang berzina, semua tubuhnya itu mendapatkan kenikmatan. Semua tubuhnya itu merasakan kenikmatan ketika dia berzina. Maka semua yang merasakan kenikmatan itu pantas untuk dihukum. Maka lihat, dilempar dia. Ya, itu adalah hukuman yang pantas baginya, bagi orang yang berzina itu. Namun subhanallah, dibukakan pintu untuk berzina. Bahkan tempat-tempat berzina dibuka. Ya, siapa yang punya uang, dia mampu untuk berzina. Semakin banyak uangnya, dia akan semakin mampu untuk berzina dengan wanita yang warnanya hijau, warnanya biru, merah dan yang lain-lainnya. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, akhlak manusia di zaman sekarang ini saking bobroknya sampai-sampai ketika mereka berzina di-shooting, di-videokan. Dia berzina, ya Allah. Binatang ini ayo ikhwan. Ya. Kalau manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian, maka dia lebih jelek daripada binatang. Ya. Innahum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, ini fitnah yang luar biasa. Entah besok atau lusa bagaimana lagi kejelekan-kejelekan ini. Jadi, membunuh itu dibolehkan jika ada kemaslahatan yang besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-aslu anna Allah harrama qatlan nafs illa bihaqqiha. Hukum asalnya, pada dasarnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk membunuh jiwa, kecuali dengan cara yang syar'i, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukuman atas Bani Israel, bahwasanya barang siapa yang membunuh suatu jiwa, padahal jiwa itu tidak pernah membunuh orang lain dan tidak pernah melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia, sebagaimana kita jelaskan baru. Falam yubhil qatla illa qawadan. Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita membunuh kecuali qawad, qisas. Dia membunuh, maka hukumannya dia dibunuh. Ya. Lihat ikhwani fillah azakumullah, ketika hukum Allah ini dijalankan, negara itu aman. Ya. Sekarang kita di Indonesia, Masya Allah, karena tidak ada hukum Islam, pembunuhan ini sadisnya luar biasa. Ya. Kemudian cara membunuhnya, la ilaha illallah, mengerikan sekali. Ya, orang dipotong-potong, kepalanya ditaruh di sana, badannya ditaruh di sana, kakinya di sana sini. La haula wala quwata illa billah. Nanti masuk penjara, setahun 2 tahun keluar dia lagi. Subhanallah. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita membunuh kecuali qawadan, qisas. Dia membunuh, kita bunuh dia.
aw li fasadil bughat wa sa'yihim fil ardi bil fasad, atau seperti orang-orang al-bughat yang melakukan kerusakan-kerusakan. Ayolah ikhwah, apa yang dimaksud dengan al-bughat ini? Al-bughat ini adalah orang-orang yang menentang pemimpin. Ya, pemimpin yang sah ini dianggap zalim, ditentang. Dikatakan dia bughat karena dia menentang pemimpin. Kedua, mereka ini jumlahnya banyak. Dan mereka punya pemimpin. Ada pemimpinnya. Ini dinamakan bughat. Ya. Jadi, bughat ini dibolehkan untuk dibunuh. Kalau dia akan melakukan kerusakan-kerusakan. Dan kerusakannya itu tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, dibunuh. Ya. Kenapa dia dibunuh? Untuk menghindari kerusakan-kerusakannya. Mithlu fitnatil muslimi an dinihi wa qat'at tariq. Seperti orang yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia sebagai seorang perampok, mencuri dan melakukan kerusakan di muka bumi, atau dia membunuh. Ini boleh ditangkap kemudian dibunuh. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, pada dasarnya membunuh itu tidak boleh kecuali ada suatu kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan apa? Dengan membunuh. Jelas insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.